Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang istishab. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pemateri kita. Yang pertama ada Saifuddin, yang kedua ada Heri Sumam, yang ketiga ada Bio Langgeng. Nah, langsung saja menuju materi. Cus. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Eh, saya Saifuddin, mahasiswa dari IAIN Surakarta, sedang di Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu istishab. Ya, langsung saja. Istishab secara etimologi itu berasal dari kata istasbaba dalam sihot istif'al yang bermakna istimroru asuhbah. Kalau kata asuhbah itu diartikan sebagai sahabat atau teman, dan istimroru diartikan selalu atau terus menerus. Maka istishab secara lughawi diartikan bisa selalu menemani atau selalu menyertai. Ya, lebih jelasnya bahwa istishab merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Ya, itu secara etimologi. Sedangkan selanjutnya mengenai pengertian istishab secara terminologi, itu para ulama fikih berbeda dalam menyusun redaksinya. Sekalipun secara substantif itu mengarah pada makna yang sama. Sebagai contoh, Imam Ibnu Al-Subki mendefinisikan istishab sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama, karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya. Ya, dengan redaksi yang berbeda, ini berbeda lagi pendapat dari ulama masyhur yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mendefinisikan istishab sebagai melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau ya meniadakan hukum yang sudah ada, atau juga meniadakan hukum atas dasar tidak ada hukum sebelumnya. Ya, mungkin seperti itu. Dari definisi di atas dapat disebut juga bahwa istishab mengukuhkan, ya, atau menganggap tetap berlaku apa yang pernah ada dulu. Ini dapat disimpulkan bahwa konsep istishab sebagai metode penggalian hukum mengandung 3 unsur pokok. Pertama dari segi waktu, dan yang kedua dari segi ketetapan hukum itu sendiri, dan yang ketiga itu dari segi dalil hukum. Ya, mungkin itu sedikit pengertian tentang istishab. Apa itu istishab? Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di situ diterangkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kasus di atas menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istishab, tetapi menurut ulama usul fikih lainnya tidak dinamakan istishab sebab berdalil berdasarkan kaidah yang bahasa berlaku di tempat tersebut. 4. Istishab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syarak, sampai datangnya dalil syarak yang menentukan adanya hukum tersebut boleh atau tidak. 5. Istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaan ijma itu diperselisihkan. Contohnya itu tentang
wanita yang bukan mahramnya atau ajnabiyah. Jadi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah dan Hambaliyah, kehujahan istishab sendiri di kalangan ulama usul fikih terbagi menjadi 3, yaitu pertama, mayoritas dari pengikut Imam Hanafi, Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagian ulama Hanafi, mereka berpendapat bahwa istishab dapat menjadi hujah dipakai dalam menetapkan hukum syara. Sebagian besar dari ulama mutaakhirin, Imam Hanafi berpendapat bahwa istishab dapat menjadi hujah dalam menentukan hukum syara. Segolongan dari ulama mutaakhirin, mutakallimin seperti Imam Hasan Al-Basri dan sepadan dengannya bahwa istishab secara mutlak tidak dapat dipakai atau digunakan sebagai rujukan dalil karena hal tersebut tidak sesuai dengan konteks nas-nas dalam Al-Quran. Terakhir, penggunaan istishab. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa hukum-hukum syara menunjukkan tetap berlaku, tetap sesuai dengan ketetapan dalil hingga ada dalil yang mengubahnya. Dari segi akal, bahwa manusia terus dianggap hidup karena ada tanda-tanda kehidupannya, yaitu bernafas, sampai ada bukti lain bahwa ia telah meninggal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya itu murni dari saya. Jadi tolong kalau ada yang melihat video ini dikoreksi, nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biulangang Pangestu. Saya dari IAIN Surakarta, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam, NIM 192121150. Nah, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang istishab. Istishab sebagai dalil hukum. Nah, bagaimanakah itu? Nah, di sini dari Syekh Abu Zahro menegaskan bahwa para ulama itu sepakat akan kehujahannya ketiga jenis istishab. Nah, yang pertama itu ada istishab al-ibadah al-ahliyah. Nah, yang kedua ada istishab al-baru'ah al-ahliyah. Yang ketiga ada istishab al-hukum. Nah, para ulama itu sudah sepakat akan kehujahan ketiga istishab tersebut, walaupun di dalam penerapan hukum Islamnya mereka ada yang berbeda pendapat. Nah, tapi sedangkan ada satu lagi istishab yang para ulama pun akan kehujahannya juga berbeda pendapat, yaitu istishab al-warf. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali, istishab al-warf ini secara penuh dijadikan hujah, baik dalam menetapkan sesuatu yang belum ada ataupun mempertahankan sesuatu yang sudah ada. Sedangkan menurut Hanafiyah dan juga Malikiyah menganggap istishab al-warf sebagai istishab yang mempertahankan sesuatu yang sudah ada, tetapi bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Jadi begitu. Adapun kehujahan istishab secara umum, para ulama itu juga berbeda pendapat. Pertama, mayoritas dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali menyatakan bahwa istishab merupakan hujah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu maupun membuat atau menetapkan sesuatu yang sudah ada. Mereka menggunakan yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, akal. Nah, mungkin cukup begitu saja ya. Kalau ada kurang-kurangnya ya itu mungkin dari saya sendiri, jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.